Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pemirsa dalam rapat paripurna DPR dalam aturan tersebut pekerja di desa di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sumiati, saya Siti Rahayu, saya Menuka, saya Nila Indriani, dan saya Syarifah Nabila yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mari simak video kami lebih lanjut ya. Iya sih, kita nggak ada perubahan undang-undang tentang desa gitu. Emang ada ya? Iya sih, sini kurang juga makanya sini nanya. Kayaknya sini dengar sih ada perubahan atas undang-undang ya tentang desanya, tapi sih nggak tahu juga lebih rincinya undang-undang berapa sih yang mau diubah, terus nomor berapa lagi mau dibikin undang-undangnya. Kenapa harus diubah juga kan? Iya kan? Menurut saya hak nggak sih diubah? Ya seharusnya enggak kan, peraturan yang lama kan udah ada. Iya. Kita juga nggak tahu peraturan kayak mana undang-undang berapa sih ngatur tentang desa, kita kan juga nggak tahu ya. Iya, Gimana kan? sih? Emang ada ya undang-undang yang ngatur-ngatur desa ya? Aku juga nggak tahu sih, Sin. Kalian bahas tentang apa sih? Tentang desa di... Oh, yang desa yang perubahannya undang-undang itu ya? Iya. Ah iya, dia tahu. Dira nggak tahu juga sih, cuman Dira ada file yang membahas tentang itu. Kalian boleh nggak? Mau. Mana ya dia? Nih, coba kalian lihat. Oh, ini. Nih, biar kalian lebih paham nih tentang perubahan desanya. Saya Syarifah Nadira akan menjelaskan mengenai pengertian desa. Desa secara umum adalah kumpulan pemukiman di area pedesaan yang memiliki sistem sendiri. Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan pemerintahan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Ada sejumlah isu terkait kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan peran masyarakat. Tujuan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di desa. Penjelasan singkat mengenai Undang-Undang tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada 15 Januari 2014 dan bertujuan untuk memberikan pengakuan serta kejelasan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang Desa. Yang pertama, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan kualitas pelayanan publik. Ketiga, memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan berdaya saing. Yang terakhir, yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Yang kedua, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Selanjutnya, dana desa. Undang-undang ini juga mengatur tentang dana desa, yaitu anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
Kemudian partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri, demokratis, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Ya, Dir, tapi aku masih penasaran nih, mengapa perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang desa ya? Sama sih, di sini juga penasaran bagaimana sih peran desa dalam menciptakan masyarakat adil, mampu dan sejahtera menurut undang-undang terbaru ini, Dir. Dira juga masih penasaran nih, apa sih pentingnya undang-undang terbaru ini? Kayaknya kalau kita kan masih nggak ngerti nih. Coba kita lihat materi selanjutnya nih, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan kita ini terjawab. Oh iya, boleh Dir. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Sindri Rahayu. Saya akan menjelaskan substansi tentang perubahan undang-undang tentang desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Peran desa dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera menurut undang-undang. 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan. Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melestarikan adat, tradisi, dan budaya desa diharapkan dapat melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Nomor 3, mendorong partisipasi masyarakat. Desa diminta untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi aset desa guna kesejahteraan bersama. Yang keempat, itu ada pelayanan publik. Desa diharapkan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Nomor 5, kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta menjalankan prinsip tentang tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan efektif dan efisien. Pentingnya perubahan undang-undang terbaru. 1. Tunjangan purna tugas. Besaran tunjangan tidak ditentukan dalam undang-undang ini, melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Yang kedua, tata cara pemilihan kepala desa. Calon tunggal biasa memenangkan pemilihan kepala desa dengan penyesuaian masa pendaftaran jika tidak ada calon lagi. Yang ketiga, perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dengan batas 2 kali masa menjabat. Yang keempat, itu ada kesejahteraan kepala desa. Fokus pemerintah Jokowi pada kesejahteraan kepala desa dengan pemberian tunjangan purna tugas dan penghasilan bulanan yang sah. Yang kelima, itu ada demonstrasi dan persetujuan undang-undang desa. Demokrasi dan tekanan dari Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia mempengaruhi keputusan DPR untuk mengesahkan RUU tentang menjadi undang-undang. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dan pertanyaan singkat dari mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk teman-teman memahami lebih lanjut perubahan Undang-Undang tentang desa, Mari simak video selanjutnya. Perubahan Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengalami 2 kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang perubahan ini mencakup beberapa penyesuaian terkait dengan regulasi desa meskipun tidak secara spesifik menargetkan undang-undang desa. Kewenangan kepala desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf B mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 26 Ayat 2 huruf B mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Saya Rila Indriani akan menjelaskan materi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengalami 2 kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan kedua ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara khusus mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan penting dalam undang-undang ini meliputi ada 5. Yang pertama ada masa jabatan kepala desa, yang kedua ada dana konservasi dan realitas, yang ketiga ada rencana pembangunan jangka menengah desa, yang keempat ada tunjangan purna tugas, yang kelima ada alokasi dana desa. Perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berikut adalah perbandingan antara kedua undang-undang tersebut. Yang pertama ada masa jabatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39, yaitu yang pertama ada kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yang kedua ada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak secara berturut-turut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39, yaitu yang pertama ada kepala desa memegang jabatan 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yang kedua ada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang kedua ada dana konservasi dan rehabilitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum mengatur secara sepihak mengenai dana konservasi dan rehabilitas untuk desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menambahkan pasal 5A yang menyebabkan bahwa desa di kawasan suka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebutuhan produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau rehabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada rencana pembangunan jangka panjang desa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 RPJM Desa disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yaitu 8 tahun. Yang keempat ada tunjangan purna tugas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai tunjangan purna tugas bagi perangkat desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Perkenalkan, saya Merita akan menjelaskan materi bagian perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sampai materi bagian alasan perlu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berikut adalah perbandingan antara kedua undang-undang tersebut. Yang kelima, alokasi dana desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa tidak ditentukan presentasinya secara spesifik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,
menetapkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami 2 kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tujuan Pembangunan Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 78. Yang pertama, pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Yang kedua, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Selanjutnya, alasan perlu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dikarenakan yang pertama, dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum. Beberapa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. Selanjutnya, ketidaksesuaian dengan dinamika hukum. Setelah berlakunya perubahan sebelumnya, terdapat ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat serta ketatanegaraan Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, termasuk mengenai kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, asas dan tujuan dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan dan masa jabatan kepala desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat. Saya Sumiati ingin menjelaskan tentang urgensi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan penting Undang-Undang Desa terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, menegaskan beberapa poin penting. Pertama, tunjangan purna tugas. Besaran tunjangan tidak ditentukan dalam undang-undang ini, melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. 2. Tata cara pemilihan kepala desa. Calon tunggal bisa memenangkan pemilihan kepala desa dengan penyesuaian masa pendaftaran jika tidak ada calon lain. 3. Perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dengan batasan 2 kali masa jabatan. 4. Kesejahteraan kepala desa. Fokus pemerintahan Jokowi pada kesejahteraan kepala desa dengan pemberian tunjangan purna tugas dan penghasilan bulanan yang sah. 5. Demonstrasi dan persetujuan Undang-Undang Desa. Demonstrasi dan tekanan dari Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia mempengaruhi keputusan DPR untuk mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang. Dampak positif perubahan undang-undang.
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Revisi ini bertujuan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan kedudukan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. 2. Peningkatan stabilitas kepemimpinan desa dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Diharapkan tercipta stabilitas kepemimpinan yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. 3. Peningkatan alokasi dana desa. Revisi ini juga mencakup peningkatan alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Dampak negatif perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pertama, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 8 tahun dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi, terutama jika mekanisme pengawasan tidak diperkuat. 2. Pengurangan otonomi desa. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa revisi ini dapat menyebabkan desa kehilangan otonomi dan hanya berperan sebagai pelaksana proyek pemerintahan pusat, sehingga mengurangi partisipasi dan inisiatif lokal dalam pembangunan desa. 3. Motivasi politik di balik revisi. Ada kekhawatiran bahwa momentum revisi Undang-Undang Desa ini syarat dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum yang dapat mengaburkan tujuan utama dari perubahan undang-undang tersebut. Kesimpulan, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa harapan baru bagi pembangunan desa yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawal implementasi undang-undang ini. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, resiko penyalahgunaan kekuasaan dan potensi korupsi dapat merusak tujuan awal dari revisi undang-undang ini. Baik, sekian video singkat dari kelompok 4 mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kami dari kelompok 4 mengucapkan selamat menonton dan terima